orang hebat itu di dalam Islam bukan berapa banyak yang ia dapatkan, tetapi berapa banyak yang sudah ia berikan. Ayeuna orang kaya tidak dapat kekayaan yang banyak, itu belum hebat kalau dia belum menjadi orang yang ahli sedekah. Orang yang pintar, ilmunya, gelarnya banyak, panjang, belum hebat kalau ilmunya belum bermanfaat. Nah, di dalam Islam itu yang disebut orang hebat itu bukan seberapa besar yang ia dapatkan, tapi seberapa banyak yang ia berikan dan ia manfaatkan. Terkhusus, bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk orang lain. Nah, itu yang disebut orang hebat. Nah, saya pernah mendengar Ridwan Kamil itu pertemuan di luar negeri, beliau bercerita begini. Orang-orang, setiap gubernur menampilkan kehebatan negaranya. Ada yang hebat teknologinya, hebat karya seninya, hebat ekonominya, hebat pertaniannya. Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat bingung. Apa yang mau dibanggakan dari negara ini? Negara ini adalah masyarakatnya dermawan. Di dunia, satu-satunya negara yang masyarakatnya paling dermawan adalah Indonesia. Bayangkan, Indonesia itu walaupun negaranya termasuk berkembang, tapi masyarakatnya bisa menyumbangkan rumah sakit di Palestina. Menurut Tauhid, itu waktu krisis-krisis kemarin bisa menyumbang 100 ekor unta untuk menandakan bahwa kehebatan orang Indonesia itu kehebatannya ada pada kedermawan. Jadi apalah artinya kekayaan yang kita dapatkan banyak, tetapi baru sedikit yang kita sedekahkan. Ilmu banyak, titel, gelar panjang, tapi tidak manfaat, itu belum hebat. Jadi manusia yang hebat di dalam Islam itu adalah manusia khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang lebih bermanfaat buat manusia lainnya. Nah, di sini bisa kita garis bawahi ternyata di dalam kehidupan ini orang yang terbaik itu telah melakukan yang terbaik. Buat siapa? Buat orang lain. Dirinya sudah tidak boleh dibahas lagi. Ini kalau sudah bisa memikirkan orang lain berarti dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, saya punya cerita begini. Ada orang yang biasa kalau membeli barang. Misalkan di depan rumah kita ada tukang jeruk atau tukang alpukat atau tukang dagang sayuran. Nah, di sini ada tipe orang yang belanja. Satu, orang yang belanjanya itu nawarnya, wah, sampai bekarep lah cek orang Sunda mah. Ada orang yang tidak menawar. Ada orang yang tidak pernah menawar, bahkan uang lebihnya diberikan kepada si penjual. Ini orang yang pertama. Mang, sabar eta jeruk. 7.500. 2.500 atuh, Mang. Atuh teu tiasa, Bu, teu tiasa. Ieu ge ti dituna ge meserna 5.000. Ya sudahlah 5.000. Si Mang dengan terpaksa memberikan jeruknya. Ya, silahkan saja 5.000 buat pelaris, mudah-mudahan membuang sial. Nah, datang orang yang kedua. Mang, berapa jeruk? 7.500 sekilo, Mang. Sekilo. Dah. Datang orang yang nomor 3. Mang, berapa bejeruk? 7.500. 2 kilo, Mang. Ini, Bu, kembaliannya. Udah, Bu, buat Bapak aja. Buat bekal anaknya sekolah. Kira-kira 3 orang tersebut tidak pernah bertemu, tidak kelihatan belanjanya. Di antara 3 orang tadi, siapa yang paling menyenangkan wajahnya, sikapnya? Kira-kira coba bayangkan.
Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor kedua pertanyaan. Siapa di antara 3 orang tersebut yang lebih bahagia ketika pulang ke rumahnya? Nomor katilu. Siapa dari 3 orang itu yang lebih didoakan oleh si pedagang? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, ternyata kita pun sudah bisa menilai siapa yang dipuji oleh si penjual itu. Siapa yang paling banyak didoakan oleh penjual itu. Kita bisa menerka. Nah, pertanyaan keempat. Siapa yang paling disukai Allah di antara 3 orang tadi? Nah, pasti semuanya kompak. Nomor 3. Pertanyaan terakhir. Di mana posisi kita hari ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sok, coba. Nomor 3, bohong. Jarang lah nomor 3. Mungkin belum pernahnya. Nomor 2, nomor 2 juga jarang-jarang. Loba anu hayang nalawar, bahkan yang gratisnya. Seperti itu keadaan. Nah, ternyata semua orang itu menyenangi orang baik. Semua orang pasti suka terhadap orang yang baik. Bahkan Allah pun menghargai terhadap orang yang baik itu. Allah saja lebih menghargai orang yang lebih baik dalam hidupnya, yaitu dia memberikan kebaikan kepada orang lain yang tidak pernah berbuat baik. Kalau berbuat baik kepada orang yang sudah memberikan kebaikan itu wajar. Itu biasa. Tapi yang luar biasa itu kata Sayyidina Ali, ketika orang berbuat jahat oleh kita dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi di sini bakal terlihat siapa orang yang paling bahagia di antara 3 orang ini. Pasti secara nafsu nomor 1-nya topna. Untung setinggal batur mah 7.500 orang beli 5.000. Kan gitu. Tetapi tadi Islam mengajarkan adalah bukan berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa besar yang sudah kita berikan. Ini adalah filsafat ilmu kenangan. Filsafat kenangan. Jadi dalam ilmu filsafat kenangan itu, semua yang kita miliki, semua yang kita alami, semua yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya menjadi kenangan. So, benar tuh eta filsafat. Pada akhirnya semua itu akan menjadi kenangan. Masa lalu menjadi kenangan. Prestasi yang dulu ketika kita semua sudah jadi kenangan. Jadi artinya apa yang kita miliki hari ini dari harta, dari prestasi, kalau tidak bermanfaat buat orang lain, percuma. Nanti akan menjadi kenangan. Nanti jadi cerita terhadap anak cucu kita. Baheula mah bapak juara. Nah, tidak hari ini membuat kebaikan. Buat apa? Hanya mengenang. Apa manfaatnya dari kenangan? Yang dulu punya masa lalu ketika sekolahnya, sok pikiran ayeuna. Mengenang masa lalu, aya manfaat nanti. Matak leuwih pintar, matak leuwih sukses hidup, tidak kan? Nah, jadi kita berpikir kembali kepada ajaran Islam itu manusia yang terbaik, khairun nas yanfa'uhum linnas. Nah, jadikan diri kita ini menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena manfaatnya mereka gede, leutik, tong jadi masalah. Yang penting kita sudah memanfaatkan diri kita untuk orang lain.